Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Sakina. Saya dari jurusan akuntansi. Untuk tugas akhir semester, saya memilih materi yang berjudul pengangguran, inflasi, dan kebijakan pemerintah. Maksudnya adalah kebijakan pemerintah dalam mengatasi pengangguran dan inflasi. Oke, saya pertama-tama membahas tentang definisi pengangguran. Definisi pengangguran adalah, maksudnya pengangguran itu adalah suatu golongan yang sebenarnya termasuk angkatan kerja tapi dia belum memperoleh pekerjaan. Seperti itu. Karena memang dia ingin bekerja tapi belum dapat pekerjaan. Jadi beda sama yang memang tidak mau bekerja, seperti itu. Jadi kemudian kita bahas jenis-jenis pengangguran. Jenis-jenis pengangguran itu ada pengangguran friksional, yaitu orang ini merasa ada pekerjaan yang lebih baik daripada pekerjaan lamanya sehingga dia tinggalkan, jadilah dia pengangguran. Mungkin dia merasa pekerjaan yang lamanya kurang cocok, atau mungkin terlalu kecil penghasilannya dibanding pengeluaran yang begitu banyak. Dia ingin mencari pekerjaan baru tapi dia belum memperolehnya, guys. Terus yang kedua itu pengangguran siklikal. Nah, pengangguran siklikal ini itu apa ya? Ada suatu kejadian yang menyebabkan banyaknya pabrik-pabrik tutup sehingga terjadi pengurangan tenaga kerja. Misalnya dalam krisis moneter 1998 atau kejadian-kejadian lainnya lah. Pokoknya yang mana kejadian tersebut menyebabkan banyaknya perusahaan tutup. Kalau perusahaan tutup berarti pekerja-pekerja yang bekerja di situ ya jadi menganggur gitu. Atau tadi tetap buka tapi dikasih kurang tenaga kerjanya, akhirnya yang di PHK ya jadi menganggur. Terus yang ketiga itu pengangguran struktural. Ya, pengangguran struktural ini akibat perubahan struktur ekonomi. Misalnya ada suatu barang yang lebih baik, ini barang produksi mungkin persaingan dari luar negeri sehingga produksi dalam negeri itu jadi menurun, kalah saing lah, seperti itu. Akhirnya karena produksi menurun ya tenaga kerja menurun juga karena produksinya menurun, jadi karyawan yang dipakai itu sedikit, jadi sisanya mungkin dipecat, ya begitulah. Bukan mungkin sih, memang biasanya. Terus yang keempat itu pengangguran setengah menganggur. Ya, pengangguran setengah menganggur, guys. Jadi pengangguran setengah menganggur itu dia apa ya? Pengangguran setengah menganggur itu bukan pengangguran setengah menganggur, bukan. Jadi tadi pengangguran friksional kan sudah. Terus pengangguran friksional, pengangguran siklikal, pengangguran struktural, yang terakhir itu pengangguran teknologi. Nah, pengangguran teknologi itu disebabkan kemajuan teknologi, mesin-mesin yang semakin canggih yang membantu pekerjaan manusia sehingga manusia itu banyak yang tidak kepake, seperti itu. Seperti dulu kan kalau menulis surat pakai kantor pos, sekarang sudah ada WhatsApp, jadi
kerjanya kantor pos itu sudah diganti, sudah tidak diperlukan lagi guys. Jadi menurun kayak sekarang pakai tenaga kayak apa ya, pokoknya begitu kan. Ada yang semakin canggih, tinggal pakai alat, tidak pakai lagi bantuan manusia. Jadi pekerja banyak yang dipecat lah, sudah digantikan mesin guys. Kemudian berdasarkan ciri-cirinya pengangguran itu ada pengangguran terbuka, yaitu pengangguran terbuka itu lowongan pekerjaan lebih sedikit daripada tenaga kerja. Maksudnya orang yang ingin mencari kerja lah. Orang yang mencari kerja itu lebih banyak, tapi lowongan kerjanya itu sedikit, seperti itu. Itu yang dinamakan lowongan kerja terbuka. Kemudian lowongan kerja tersembunyi. Lowongan kerja lagi. Tadi pengangguran apa ya? Pengangguran terbuka kan. Nah, yang kedua itu pengangguran tersembunyi. Pengangguran tersembunyi itu sebenarnya tenaga kerja yang dibutuhkan itu apa ya, misalnya sudah pas tapi dilebihkan karena mungkin ini orang merasa kasihan, ini orang tidak ada kerjanya, kasih kerja di sini saja, nah, supaya lebih efisien. Jadi dia bekerja itu juga kayak cuman apa ya, tidak terlalu bekerja lah, karena cuman bantu-bantu sedikit. Terus yang ketiga itu pengangguran musiman. Nah, pengangguran musiman itu dia kayak karena biasa terjadi di pertanian atau perikanan. Kan pertanian itu kayak ada musimnya, musim panennya dari bulan sekian sampai bulan sekian. Kalau bulan sekian sudah tidak panen lagi tuh apa begitu kan. Akhirnya dia yang biasa tanaman-tanaman begitu ada musimannya. Jadi kalau tidak ada dia ya sudah, kayak apa yang mau dikerja begitu, akhirnya menganggur. Nah, kemudian terakhir adalah pengangguran setengah menganggur. Setengah menganggur ini artinya dia bekerja tapi tidak full time, yaitu cuman part time guys. Jadi dia cuman kerja kayak bantu-bantu mungkin, jual mungkin pagi-pagi saja dia jual, pagi-pagi saja mungkin menjual kan. Terus mungkin dia menjual nasi kuning dari pagi sampai mungkin dari jam 6 atau sampai jam 9, sisanya dia hanya di rumah nggak ngapa-ngapain. Atau mungkin kurir sekali-sekali saja, mungkin orderannya orang yang order dia cuman sedikit. Jadi gue setengah menganggur itu apa ya, pekerjaannya itu tidak seperti orang lain yang seminggu mungkin 8 jam sehari, terus 6 hari kerja. Dia cuman berapa hari dalam seminggu, terus per harinya cuman berapa jam kerja gitu. Itu guys, oke. Jadi yang kedua kita membahas tentang apa itu inflasi. Jadi inflasi itu persediaan uang yang berlebih di suatu wilayah, misalnya di negara Indonesia, yang menyebabkan harga barang-barang akhirnya naik. Nah, inflasi itu kita bisa bagi menjadi 3 jenis. Jadi inflasi itu ada inflasi tarikan permintaan. Jadi inflasi tarikan permintaan itu disebabkan oleh kesempatan kerja yang tinggi, sehingga pendapatan juga ikut tinggi dan menyebabkan harga barang dan jasa naik. Kenapa? Karena banyaknya pengeluaran perbelanjaan. Jadi saking banyaknya pengeluaran barang dan jasa sehingga menyebabkan inflasi seperti itu. Kemudian yang kedua itu adalah
inflasi desak biaya. Inflasi desak biaya ini karena suatu perusahaan itu didesak dengan banyaknya permintaan ya, disebabkan itu karena peningkatan penyediaan uang kan. Akhirnya perusahaan ini merekrut pekerja baru dengan memberikan gaji yang lebih besar, kemudian karyawan yang lama juga diberikan gaji yang lebih besar lagi supaya lebih meningkatkan produksi yang banyak. Nah, seperti itu. Nah, aku lupa tadi menjelaskan tentang inflasi yang itu inflasi tarikan permintaan. Jadi kembali ke yang pertama tadi ya. Inflasi tarikan pertama itu biasanya terjadi saat situasi politik kacau lah, seperti itu ya. Jadi situ pemerintah juga pengeluaran mereka banyak, tapi itu guys, pungutan pajak itu sedikit, sehingga mereka meminjam di bank sentral atau mencetak uang yang lebih banyak ya, yang menyebabkan inflasi lagi guys. Terus yang ketiga itu adalah inflasi barang impor. Inflasi barang impor ini disebabkan oleh kenaikan harga impor. Itu disebabkan oleh misalnya negara-negara lain itu menaikkan harga minyak, negara-negara barat menaikkan harga minyak, sehingga berdampak pada inflasi dalam negeri, karena kita juga kadang mengimpor minyak guys, dan suatu negara itu mengimpor minyak negara lain gitu guys. Terus kemudian inflasi kalau berdasarkan kelajuan itu ada 3 jenis. Inflasi merayap, itu inflasinya itu lambat, dia cuman 2-3% per tahun. Terus yang kedua itu inflasi yang sederhana. Inflasi ini cuman 5-10% per tahun. Nah, memang tidak terlalu wah peningkatan inflasinya, tapi memang susah menurunkan inflasi ke tingkat yang lebih rendah seperti itu. Terus inflasi yang hiperinflasi. Nah, kalau ini kenaikan harga itu cukup cepat. Kenaikan harga itu bisa 2 kali lipat atau berkali-kali lipat dalam waktu yang sangat singkat guys, seperti itu. Oke. Nah, kebijakan pemerintah dalam mengatasi pengangguran atau inflasi. Kalau pengangguran itu biasanya pemerintah mengadakan job fair, yaitu menulis perusahaan-perusahaan yang membutuhkan lowongan kerja, klarifikasinya bagaimana syarat-syaratnya kan. Biasanya kalau di kotaku itu biasanya diadakan di mall-mall guys. Terus ada juga BLK, dia pelatihan kayak kursus begitu, kayak ada menjahit, kayak make upan atau komputer atau apalah seperti itu, supaya orang-orang bisa terampil melakukan sesuatu sehingga bisa dia gunakan untuk mencari uang. Kalau tidak bisa bekerja sama orang, ya bekerja sendiri, usaha sendiri kan. Terus kalau kebijakan pemerintah dalam mengatasi inflasi itu yaitu meninggikan kebijakan menaikkan kebijakan diskonto, sehingga bunga naik itu, ketika bunga naik yang ada di bank untuk menabung, itu masyarakat semakin semangat menabung, seperti itu. Oke, kurang lebihnya mohon maaf jika ada banyak kekurangan.
banyak kekurangan, terlalu banyak berpikir, tidak lancar menjelaskan. Itu sudah kekurangan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.